wabarakatuh. Sahabat semuanya, Mas Allah bertemu lagi dengan saya Denny, ya, mahasiswa STI Darut Tauhid Bandung dengan NIM 11 2023 0017, ya. Masya Allah, dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah dan matkul yang saya pelajari yaitu pengantar ilmu hukum, ya. Oleh karena itu kita sama-sama akan bahas dan kita akan sharing itu terkait judul sistem hukum Indonesia, ya. Oleh karena itu kita sama-sama simak, ya, dengan berikut ini. Baik sahabat semuanya, Masya Allah, ya, kita akan bahas dengan sistem hukum Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, sistem ini, pengertian sistem dapat kita lihat dari dua ciri, yaitu yang pertama adalah hubungan antara saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah merupakan suatu entity, Nah, setiap bagian tersebut mempunyai fungsi saling terhubung dan saling tergantung, di mana bila suatu fungsi tidak dapat berjalan sebagai mestinya akan terjadi hambatan, ya, bagian yang lain akan menjadi tidak berfungsi dengan baik, seperti itu. Begitu dengan sistem bekerja pada suatu wadah atau tempat tersendiri yang disebut dengan lingkungan atau environment, dan terdapat batas-batas antara suatu sistem dengan lingkungannya. Nah, dalam suatu sistem sosial, sistem berbudaya atau sistem hukum akan lebih sulit dipahami karena pada sistem tersebut banyak penggunaan konsep yang memerlukan pemahaman dan penjelasan yang khusus, gitu kan. Nah, selain itu, pada sistem tersebut, ya, batas-batas yang berhubungan dengan fungsi seringkali terjadi tidak jelas dan bahkan bisa terjadi tumpang tindih, gitu kan, seperti itu, sehingga tidak mudah untuk diamati dan dipahami oleh kita semuanya. Pengertian hukum, ya, menurut Van Aveldron tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu, kan, seperti itu. Nah, definisi hukum sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan suatu dengan kenyataan, gitu kan, seperti itu. Nah, bahkan manusia dalam kehidupannya, ya, tidak dapat melepaskan diri dari kaidah-kaidah hukum yang ada pada saat ini, ya. Hukum sebagai salah satu, ya, kaidah yang mengatur kehidupan, ya, di antara pribadi setelah menguasai kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan waktu ia masih di dalam kandungan, gitu ya, sahabat semuanya, ya. Bahkan hingga sampai yang lahat, gitu ya, atau yang kubur, memberikan arah atau gambaran akan, tetapi karena bidang hukum ini, gitu kan, ya, itu sangat luas mencapupnya, banyak, gitu kan, maka akan ada dapat, ya, mencakup secara keseluruhan. Merupakan suatu kenyataan bahwa hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang mengatur kehidupan antara pribadi atau masyarakat, karena di dalam kehidupan manusia tidak hanya terkait oleh kaidah hukum, tetapi masih ada kaidah-kaidah yang lainnya, seperti itu. Berbagai macam kaidah yang ada itu dapat dilacak dari sifat kehidupan manusia, menyangkut aspek pribadi dan aspek kehidupan antara pribadi atau masyarakat. Nah, termasuk dalam tata kaidah aspek pribadi, yaitu salah satunya adalah tata kaidah kepercayaan dan tata kaidah kesusilaan, gitu ya, seperti itu, teman-teman. Sedangkan, ya, yang tergolong dalam tata kaidah aspek hidup antara pribadi dan masyarakat yaitu adalah tata kaidah sopan santun, gitu kan, seperti itu, tata krama dan tata kaidah hukum, seperti itu. Salah satunya memperoleh kejelasan terhadap berbagai arti atau dari hukum adalah sangat penting, gitu ya, bagi kita semua agar kita tidak terjadi kesimpang siuran di dalam studi terhadap hukum. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat, ya. Salah satunya itu yang pertama adalah sebagai ilmu pengetahuan, gitu ya. Sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran, gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah sebagai disiplin, ya, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi oleh kita semua. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kaidah, yakni pedoman
atau patokan ya, patokan sikap ya, tidak atau perilaku ya, perikelakuan atau yang pantas kita sebut yaitu harapan ya sahabat semuanya. Kemudian yang keempat adalah sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat, kaidah-kaidah hukum, kemudian yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu gitu kan, serta terbentuk yaitu semacam tertulis gitu kan, seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Yang kelima yaitu adalah hukum sebagai petugas ya, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum ya. Kemudian yang keenam adalah sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses, kemudian diskresi, kemudian yang menyangkut perbuatan atau keputusan yang tidak semata-mata diperintahkan oleh aturan-aturan hukum, tetapi diskresi, kemudian yang menyangkut perbuatan atau keputusan yang tidak semata-mata diperintahkan oleh aturan-aturan hukum, tetapi keputusan yang dibuat atas pertimbangan yang bersifatnya secara profesional teman-teman ya. Nah sahabat semuanya, ada beberapa pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat ya. Salah satunya itu yang pertama adalah sebagai ilmu pengetahuan gitu ya. Sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis ya, atas dasar kekuatan pemikiran gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah sebagai disiplin ya, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi oleh kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan ya, patokan sikap ya, tidak atau perilaku ya, perikelakuan atau yang pantas kita sebut yaitu harapan ya sahabat semuanya. Kemudian yang keempat adalah sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat, kaidah-kaidah hukum, kemudian yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu gitu kan, serta terbentuk yaitu semacam tertulis gitu kan, seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Yang ketujuh teman-teman semuanya ya, sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hukum timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan, yaitu artinya hukum dianggap sebagai suatu perintah atau larangan yang berasal dari badan negara yang berwenang dan didukung dengan kemampuan serta kewenangan untuk menggunakan paksaan. Nah kemudian yang kedelapan adalah sebagai sikap tindak ajib ya, atau perikelakuan ya, kelakuan yang beratur, yaitu melakukan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian gitu, seperti itu. Nah kemudian yang kesembilan sahabat semuanya yaitu sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari jalinan konsepsi ya, konsepsi abstrak ya, tentang apa yang dianggap baik dan tentang apa yang dianggap buruk ya. Kemudian sistem hukum, dalam lingkup hukum untuk memahami sistem yang bekerja maka mendapatkan dari salah satu batasan ya, yaitu sistem hukum dalam dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu fungsi, kemudian yaitu komponen struktural, kemudian komponen substansi, dan komponen budaya hukum, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling ketergantungan.